Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayah bunda Qur'ani rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak kepada kenapa kita harus bisa dan terus belajar Al-Qur'an. Yang pertama adalah mengenai bacaannya, yaitu ternyata banyaknya kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an, baik yang dapat merusak atau merubah makna dari bacaan kalimat-kalimat Al-Quran tersebut ataupun yang tidak. Yang dimana di sini kami dapati adanya pembahasan para ustadz kami mengenai lahnul jali atau kesalahan dalam baca Al-Quran secara besar dan jelas yang bisa merusak makna. Kita contoh yang dimana salah ketika menyebut huruf, dan contohnya dalam surat Al-Kautsar pada kata wanhar menggunakan hak kecil kalau dalam bahasa Indonesia kita, hak kecil, yang artinya dan sembelihlah. Dan kita mungkin salah dalam mengucapkan hak ini menjadi hak besar yang dibaca wanhar. Ini bisa merusak makna yang asalnya perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dan sembelihlah, bisa berarti dan hardik atau celaklah. Kemudian juga salah dalam menyebutkan harokat. Ini bisa merubah makna. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, yang dimana kita ucapkan an'amta dengan harokat fathah pada huruf ta, yang berarti engkau yaitu Allah telah beri nikmat. Kalaulah salah kita membaca dengan harokat dhammah an'amtu, maka engkau di sini berubah menjadi aku, yang dimana aku telah memberi nikmat, maka telah berubahlah makna tersebut. Yang ketiga yaitu ketika kita salah menambah atau mengurangi huruf. Contohnya di sini, dan kembali kami ambil dari surat Al-Kautsar, yang dimana kita baca inna atau dengan dua harokat inna, ketika tidak ada tanda mad di situ, yang artinya sesungguhnya kami. Ya, di situ ada penekanan kepada kami. Inna, sungguhnya kami. Ya. Kemudian apabila kita membaca dengan kurang atau mengurangi huruf alif dengan inna, hanya tersisa arti sesungguhnya. Jadi, Masya Allah, ini suatu hal yang memang harus kita perbaiki, karena ini termasuk lahnul jali atau kesalahan yang besar, yang fatal, yang bisa merubah kepada makna. Dan begitu pun ada pada lahnul khafi, secara bacaan dia tidak terlalu nampak, namun ada juga yang bisa merubah makna, dan itu pun harus hati-hati. Contohnya seperti kita salah membaca mad atau panjang. Lagi-lagi kami membawakan dalam surat Al-Kautsar seperti bacaan fasalli. Yang ini khitabnya atau mungkin lawan bicaranya, yaitu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, seorang laki-laki. Fasalli, maka salatlah kamu, itu kepada Nabi Muhammad seorang laki-laki. Namun kalau kita memanjangkan kalimat ini fasalli menjadi fasalli, maka berubah dhamirnya yang dimaksudkan kepada laki-laki menjadi kepada perempuan. Fasalli, maka salatlah kamu kepada perempuan. Na'udzubillah. Dan ini pun sudah merubah makna. Namun ini kadang-kadang terbaca secara tidak tersadarinya. Mungkin tipis dan mungkin tersembunyi bacaan tersebut. Dan ini pun harus hati-hati. Kemudian juga seperti kita yang harus menghadirkan gunnah dan sifat-sifat lainnya, kita tidak membaca dengan gunnah. Harusnya membaca dengan inna, kita membaca ina. Nah, itu pun hati-hati. Dan ini alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran dari bacaannya dulu, dari dasarnya dulu, dan kita kuatkan agar kita membaca Al-Quran agar untuk kebaikan kita dan menjaga hak-hak Allah sebagai yang berfirman, yang mensyariatkan apa yang disyariatkan, apa yang disuruh, dan juga apa yang dilarang dari ayat-ayat yang Allah firmankan, dan juga kita menjaga hak Al-Quran sebagai perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang kita baca sebaik-baiknya dengan menjaga tajwid, hukum-hukum tajwidnya agar tidak berubah makna-maknanya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fina wa fikum. Hukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.